Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita langsung saja ke materi yang berikutnya. Ini bab baru yaitu tentang matriks. Apa sih matriks? Nah, di sini ada matriks adalah susunan yang berbentuk persegi panjang dari bilangan yang diatur pada baris dan kolom. Aturannya ini seperti di Microsoft Excel. Pasti udah pada pinter lah Microsoft Excel. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan data dari pengunjung suatu tempat wisata untuk hari biasa. Itu dewasa ada 5.000, kemudian hari Minggu 8.500. Nah, si angka-angka ini itu diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, yang disebut dengan matriks itu adalah bentuk yang ininya nih. Itu adalah matriks. Jadi dibatasi oleh tanda kurung, dengan catatan tanda kurungnya itu bukan kurung kurawal. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh hasil ulangan harian matematika dari 5 orang siswa. Hasilnya ini ada data. Nah, si data ini yang pertama, susunlah data di atas dalam bentuk matriks dengan notasi A. Data tadi yang di kolom tadi diubah atau dimasukkan ke dalam bentuk matriks sehingga matriksnya menjadi matriks A yang ini nih. Ini diperoleh dari kolom yang tadi, tinggal mindahin aja angkanya. Nah, untuk yang pertama itu sudah diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, yang B, banyak baris pada matriks A. Banyak baris pada matriks A. Nah, ini baris nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti barisnya ada 5. Sekarang yang C, elemen-elemen baris pertama. Baris pertama yang mana? Ini baris pertama. Berarti elemen baris pertama adalah 6, 7, dan 7. Gitu. Berikutnya yang D, banyak kolom pada matriks A. Kolom. Ini kan kolom nih. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ada berapa kolom? Ya, 3 kolom. Nah, yang E, elemen-elemen kolom kedua. Kolom kedua. Yang mana kolom kedua? Nih, kolom kedua. Tulis elemennya. Ada angka berapa aja di kolom kedua? 7, 6, 7, 7, 8. Gitu. Bisa ya? Nah, kemudian berikutnya pengertian ordomatriks. Ordomatriks. Di sini ordomatriks itu dilambangkan dengan huruf M dan N kecil. M menunjukkan baris dan N menunjukkan kolom. Ingat, M baris, N kolom. Nah, ketika ada suatu matriks ini 3, 1, 5, 2, 4, 9. Ini berapa baris? Ada 2 baris kan? Baris pertama, baris kedua. Berarti ada 2 baris. Kemudian ada berapa kolom? Ada 3 kolom. 1, 2, 3. 3 kolom. Nah, makanya ordonya itu 2 kali 3. Nah, coba kita balik lagi ke sini. Berapa ordo metrik yang ini? Yang A di contoh pertama. Hitung. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 kali
Berapa kolom? Ada 3 kolom. Nah, berarti ordo dari matriks A itu adalah 5 kali 3. Nah, ingat, untuk ordo itu tidak usah sama dengankan. Pernah kejadian banyak yang terkecoh, ordo itu 5 kali 3 sama dengan 15. Itu salah. Ordo itu menjelaskan antara baris dan kolom. Jadi harus ada berapa kali berapa. Yang pertama menunjukkan baris, yang kedua menunjukkan kolom gitu. Nah, jika ada pertanyaan dari metrik yang ini ya, dari metrik yang ini, jika ada pertanyaan berapa A 3 sebentar, berapa A 1 2. Kalau A12 artinya elemen pada metrik A pada baris ke 1 kolom ke 2, baris ke 1 ini, kolom kedua berarti yang ini, baris ke 1 kolom kedua, berarti ada angka 7. Ibu ulangi barangkali nggak kelihatan. Baris ke 1 kolom ke 2, baris ke 1 yang ini, kolom kedua set yang ini. Yang angka yang ada di baris ke 1 kolom kedua itu adalah angka 7 gitu. Oke, contoh lagi, misalkan berapa A 4 1, artinya baris keempat kolom ke 1 berapa? Baris keempat 1 2 3 4, kolom ke 1 yang ini, berarti ada angka 7 gitu. Lagi misalkan berapa A 2 2, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, berarti ini 6 gitu. Saya oke. Nah, di sini ada beberapa matriks. Tidak usah ibu jelaskan, ada metrik baris, itu berbentuk baris. Metrik kolom berarti berbentuk kolom. Metrik persegi artinya ordonya sama. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, metrik segitiga bawah itu berbentuk segitiga, sisanya 0. Ini segitiga atas. Kemudian metrik diagonal berarti hanya diagonalnya saja yang ada angkanya, sisanya 0. Metrik identitas. Nah, metrik identitas adalah metrik diagonal yang nilainya 1. Nah, ini yang akan ibu jelaskan adalah transpose matrix. Transpose matrix adalah perubahan kolom menjadi baris atau sebaliknya. Contoh, tentukan transpose dari metrik A 2 1 8 3 9 4. 2 1 8 tadinya ini berbentuk baris, berubah menjadi kolom gitu. Jadi transpose tadinya baris jadi kolom. 3 9 4 3 9 4 berubah menjadi baris, kolom, dari baris menjadi kolom. Udah gitu aja. Intinya transpose itu mengubah dari baris menjadi kolom gitu. Saya harus bisa. Nah, berikutnya ada kesamaan dua matriks. Dua metrik dikatakan sama apabila ordo kedua matriks dan elemen yang seletaknya itu nilainya sama. Nah, contoh di sini ada matriks A itu 1 4
2x, 3, 1 sama dengan 1, 4, 6, 3. Ini udah sama, ini juga sama, 4, sama, ini 3. Artinya ketika kita mencari nilai x, itu akan memperoleh suatu persamaan linier 2x sama dengan 6. Ini kan dari sini, ini 2x sama dengan 6 yang seletak, yang letaknya sama, 2x sama dengan 6, sehingga diperoleh nilai x-nya 6/2 atau sama dengan 3 gitu. Saya harus bisa. Nah, untuk latihan 1 tidak usah dikerjakan semua. Yang dikerjakan itu tadi Ibu sudah share, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 5, ABCD. Nah, berikutnya ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks ini juga sama. Sebenarnya kayak pelajaran SD. Kuncinya adalah pengurangan penjumlahan dari bilangan bulatnya. Karena masih banyak yang bingung untuk menjumlahkan atau mengurangi bilangan yang negatif gitu. Nah, di sini ada contoh, kebetulan contohnya positif jadi gampang. Untuk matriks A 2, 8, 4, 9. Kemudian matriks B-nya 1, 4, 2, 3. Jumlahkan. Nah, dijumlahkan yang seletak. Yang seletak, ingat. Maksudnya yang seletak, ini kan ada 2, 8, 4, 9. 1, 4, 2, 3. Ingat, syarat untuk menjumlahkan dua buah metrik atau mengurangi itu ordonya harus sama. Yang seletak 2 dengan 1. Jadi 2 tambah 1. Kemudian 8 dengan 4 seletak, 8 tambah 4. Dan seterusnya tinggal dijumlahkan. 2 tambah 1 diperoleh 3. 8 tambah 4 diperoleh 12. 4 tambah 2 diperoleh 6. 9 tambah 3 12. Jadilah hasil akhirnya itu dari matriks A tambah matriks B itu diperoleh hasilnya adalah matriks 3, 12, 6, 12 gitu. Jadi ini mudah ya, hanya dijumlahkan yang letaknya sama seletak. Contoh berikutnya, ini untuk pengurangan. Untuk pengurangan, lihat ordonya harus sama. Ini berapa ordonya nih? Berapa baris? 3 baris. Berapa kolom? 3 kolom. Sama, 3 kali 3. Lawannya juga sama, ordonya 3 kali 3. Nah, tinggal dikurangi yang seletak. 2 seletak dengan 1. 2 kurangi 1. 5 seletak dengan 4. 5 kurangi 4. Dan seterusnya sampai selesai. Gitu. Gampang ya? Harus bisa. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan ini ada beberapa sifat. Yang pertama ada sifat komutatif. Komutatif itu sifat pertukaran. Jika metrik A tambah metrik B, itu hasilnya pasti sama dengan metrik B tambah metrik A. Yang kedua sifat asosiatif, itu jika ada suatu 3 buah metrik, di mana metrik B tambah C dijumlahkan, kemudian metrik A dijumlahkan dengan hasil yang B tambah C, dengan A tambah B terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan C, itu hasilnya pasti sama. Itu. Nah, unsur identitas metrik adalah 0.
Artinya matriks berapapun jika ditambah 0 maka hasilnya matriks itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian setiap matriks A mempunyai inverse tambah atau lawan A disebut negatif atau negatif A. Maksudnya, jika suatu matriks A ditambahkan dengan lawannya atau negatif A, itu hasilnya adalah 0 gitu. Jelas ya? Harus jelas. Nah, berikutnya ini ada perkalian skalar. Perkalian, tadi ada penjumlahan, pengurangan, kemudian sekarang perkalian matriks. Ini masih mudah. Untuk perkalian skalar itu misalkan ada suatu matriks A di mana matriksnya 2, 5, 4, 8. Nah, tentukan nilai dari 5A. Tentukan nilai dari 5A. Artinya, semua elemen matriks yang ada di dalam matriks A itu dikalikan dengan 5. 5A sama dengan 5 kali masing-masing elemennya. 5 kali 2, 5 kali 5, 5 kali 4, 5 kali 8. Sehingga diperoleh 5A itu adalah 5 kali 2, 10. 5 kali 5, 25. 5 kali 4, 20. 5 kali 8, 40. Ibu ulangi, ini 5, si angkanya dikalikan dari masing-masing elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Itu jelas ya? Nah, ini latihannya silahkan kerjakan. Tidak usah semua ya, tadi sudah ibu share. Ya, cukup untuk penjelasan kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan japri ke ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.